Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'im yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang berada pada neraka Saqar, mereka ditanya keadaannya oleh penduduk surga. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan engkau hingga engkau berada pada neraka Saqar ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk kepada orang-orang yang mendirikan salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga enggan memberi makan fakir dan miskin. Dan adalah kami memperbincangkan hal-hal yang batil beserta orang-orang yang selalu memperbincangkan itu. Dan adalah kami dulu mendustakan terhadap hari akhir. Hatta atanal yaqin, hingga hari kepastian, hingga ajal telah keburu datang menjemput. Surat Al-Muddathir ayat 40 sampai 47. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama kali kita tak henti-hentinya untuk mengungkapkan rasa syukur kita, puji kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh kali ini kita masih menerima nikmat, rahmat serta karunia Allah hingga kita kembali berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini untuk melakukan ibadah kita kepadanya. Sudah kita awali dengan salat subuh secara berjamaah. Kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa sebagai penambah ilmu, meningkat iman kita kepadanya. Mudah-mudahan doa dan harapan kita, semua rangkaian ibadah yang telah dan yang akan kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah dan diberi pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan, sebagai bahan renungan kita subuh kali ini, kita bertitik tolak kepada firman Allah di dalam surat Al-Muddathir ayat 40 sampai 47. Di sini ada dialog antara penghuni neraka Saqar dengan penduduk surga. Jadi tema kajian subuh kita adalah penyesalan dari penghuni neraka Saqar. Bapak Ibu, di antara sekian banyak nama neraka yang ada tertulis di dalam Al-Quran, salah satunya adalah neraka Saqar. Wali dalam terjemahan, Saqar itu diartikan dengan api yang menggejolak.
api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Ada juga yang berpendapat, para kalangan ilmu sufi, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, ya, dia berpendapat katanya api yang kita gunakan di dunia ini itu dulu awalnya dari neraka ini, dibuang sebagian kecil, sesampai di bumi dia sudah berada di pergunung-gunungan, di batu-batuan. Inilah yang dimanfaatkan umat zaman dulu sampai kini. Kok api yang kadang bisa bisa membakar pasar, bisa meledakkan pesawat, meletuskan gunung. Api yang besar bagi kita di dunia ini sebetulnya itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan yang masih ada dalam neraka ini. Inilah nanti yang akan mengazab manusia yang berada di dalamnya. Bapak Ibu, ternyata menurut ayat yang kita baca tadi, penghuni neraka itu dia sempat ditanya tentang keadaannya. Apa bentuk pertanyaannya? Masalakakum fi saqar. Nah, ini apa yang menyebabkan engkau hingga engkau berada dalam neraka saqar ini? Koah bauan ke dalam bahasa awak sehari-hari, amalan nanti pabueh dulu. Bahako model kobana azab ditimpakan. Penghuni neraka itu menjawab katanya, qalu lam naku minal musallin. Ecenya, kami dulu tidak termasuk kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini pengakuannya, ini penyesalannya. Dulu ketika hidup dulu, kami tahu kalau ibadah sholat itu ibadah yang mesti kami lakukan. Sebenarnya dulu kami tahu kalau sholat itu sebagai tiang agama. Kami tahu dulu kalau sholat, kami dengar dulu panggilan azan di masjid, panggilan azan di musala sebagai pertanda masuk waktu sholat. Tapi sholat kemana lah? Yang ngacok terlalaikan, malah tertinggal. Kalau azablah dibalikan, azablah dirasakan oleh manusia, disitulah penyesalan itu datang, pengakuan itu tiba. Di dalam surat As-Sajdah pernah kita baca bagaimana bunyi ratapan dari penghuni neraka itu. Katanya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah merasakan bagaimana azab ini. Kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya. Baliklah kami ke dunia. Niscaya di dunia kami akan menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang soleh. Tapi kalau ketentuan Allah sudah datang, ketetapannya sudah tiba, maka penyesalan tak ada guna. Pengakuan itu tak berarti lagi. Ini penyesalannya yang pertama. Yang kedua katanya, walam nakunu ta'imul miskin. Kami enggan memberi makan fakir dan miskin. Boleh jadi semasa hidupnya dulu dia punya keluasan rizki, harta yang lebih diberi oleh Allah, nikmat yang banyak. Kok rumah dikecian rumahnya bertinggi, mobil dikecian mobilnya mankile, bahkan jumlahnya ampe, uangnya balipe-lipe. Tapi di sekeliling rumah, sanak famili, ada juga yang berada di bawah garis kemiskinan ini. Anak-anak yatim, orang-orang jompo, janda-janda tua, anak-anak terlantar. Sebetulnya tahu kalau saudara-saudaranya itu membutuhkan perhatiannya sebenarnya. Tapi ikolah yang tertinggal. Ini yang terlalai sehingga menjadi penyebab. Bapak Ibu, ada hikayat, kisah nyata. Beda dengan kita nonton sinetron.
Itu fiktif saya. Tapi ini pernah terjadi. Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang kenal dengan Pak Kiai ini? Barangkali kita kenal nama, nah, pendiri organisasi Muhammadiyah. Ulama besar Indonesia. Pernah dia menyampaikan ceramah di hadapan jamaahnya. Selesai sholat malam, sholat isya, dia naik ke atas mimbar, buka Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dibaca ayat oleh Pak Kiai. Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di antaranya orang yang menghardik anak yatim, tidak mau kasih makan fakir dan miskin, termasuk orang yang lalai dalam sholat. Diuraikan dek Pak Kiai malam itu ke jamaahnya, nyebacuan artinya, nyebacuan maksudnya, nyuraikan, baca rumah perhatikan terhadap kaum-kaum yang lemah ini. Andainya Pak, di lain waktu, tidak lama waktu berselang, di hadapan jamaah yang sama, di tempat yang sama, selesai sholat, Pak Kiai ulang balik ceramah di hadapan jamaahnya. Dia buka Al-Quran, dia baca lo balik surah Al-Maun tu. Dia baca balik surah Al-Maun, dia uraikan balik, dia artikan balik, dia surahkan balik ke jamaah. Tidak lama sesudah itu, di tempat yang sama juga, tidak lama waktu berselang sama seperti itu. Nyulang balik dari jamaah dari Pak Kiai surat Al-Maun, ngartikan balik. Sehingga jamaah ko ada yang penasaran, bertanya ke Pak Kiai, Pak Kiai, kami kenapa surat Al-Maun seringkali diulang ingatkan pada kami? Minggu yang lampau surah Al-Maun kaji awak, 3 hari yang lewat surah Al-Maun, ini kalau balik. Inilah dengan penuh kebijakan Pak Kiai ini berdakwah. Katanya kalau jamaahku ingin tahu jawabannya, besok bawalah obor ke masjid. Obor apa tu bu? Suluh ada warna, suluh colok, togok damah. Ada matogok ya, ada matogok. Dulu kan tak ada listrik pada awak. Kalam-kalam saya datang ke masjid. Dek jamaah banyak penasaran. Besoknya bawa lah obor itu ke masjid. Nya bawa suluh, nya bawa colok ke masjid. Diberi masjidnya tuntut Pak Kiai. Pak Kiai, kami sudah bawa obor ke masjid. Kenapa surat Al-Maun seringkali diulang ingatkan? Diajak jamaah yang hadir ke Pak Kiai yang membawa penerang itu keluar dari masjid, berjalan-jalan. Di tepi-tepi jalan banyak batang-batang pohon rindang, labek daunnya, sehingga cahaya lampu tak masuk ke bawah-bawah pohon ini. Tentu saja di bawah-bawah pohon ini gelap, remang-remang. Tapi karena yang datang Pak Kiai dengan jemaah yang bawa obor, sebelumnya gelap menjadi terang. Oh nyatanya iya Pak, di bawah-bawah pohon itu bergelimpangan tidur fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang jompo, janda-janda tua. Rasa lapar, nyawa tidur di bawah pohon itu, lantaran tak punya rumah. Dilihatlah di jamaah, disaksikan dari Pak Kiai. Disitulah nyo sampaikan dakwah. Inilah sebabnya jamaahku sekalian, kata Pak Kiai, saya ulang-ulang surah Al-Maun. Banyak di antara kita yang lah paham, tapi masih sedikit yang mau mengamalkan. Banyak di antara kita yang lah tahu, sedikit yang mau mempraktekkan. Nih, ditunjuk saudara-saudara yang lemah. Dengan inspirasi seperti itulah bagaimana orang tua-tua kita dulu mempelajari Al-Quran sekaligus mengamalkan dalam kehidupannya.
Cukup banyak sekarang berdiri panti-panti asuhan, binaan-binaan sosial yang dirintis oleh ulama-ulama besar kita dulu. Ramadan datang, puasa kita lewati Bapak Ibu. Salah satu tujuan dari ibadah puasa ini bisa menumbuhkan sifat solidaritas, saling merasakan antar sesama kita. Ibadah puasa bukan untuk kalangan rakyat saja. Orang-orang kaya, para pejabat yang selama ini tak pernah dia rasakan lapar, ketika ibadah puasanya lakukan, Ramadan masuk, dia rasakan pula. Bagaimana rasanya lapar? Bagaimana rasanya haus? Sehingga ketika paru keroncongan, tenggorokan kering, di situ hati akan berkata, modelku ya rasanya lapar. Begini ya rasanya haus. Terus bagaimana nasib saudara-saudara? Nak pagi, nak siang, nak malam, dia rasakan lapar dan haus. Bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, karena tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhan itu. Sehingga hendaknya dengan ibadah puasa timbul kemauan dari diri untuk saling berbagi. Bapak Ibu, balik ke kaji tadi, orang yang dalam hidup sebenarnya punya kemampuan, tapi tidak mau tahu saja terhadap saudaranya yang lemah. Ternyata oleh Allah sebagai penyebab kenapa ia diazab. Yang ketiga apa katanya? Penghuni neraka tadi, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Artinya adalah kami memperbincangkan hal-hal yang batil, hal-hal yang baik, yang buruk, ma'al khaidin, beserta orang-orang yang selalu memperbincangkan itu. Kalau pakai cian orang, apa bahasa Indonesia ni Bu? Bagunjiang. Kalau bagunjiang Indonesia Minang lah. Kalau Indonesianya bergunjing. Seperti itu beda. Kalau bagunjiang, kalau Minang. Kalau bahasa kampung Ustaz agak kasar nilai. Batuya, masuklah sini. Kampung daerah Kampung Rabawan. Nyatanya gunjing tak bisa wak kerajaan surang Bu. Bagunjiang bisa surang Bu? Enggak. Itu makanya ayatnya ngecek ma'al khaidin, beserta orang-orang yang hobinya itu juga. Kau mengecek siapa di sudut masjid itu surangan, segala air kurang sampai sadonya. Tapi ada yang mendengar, ada yang komen, ada yang menyukai, ada yang like, ada yang share. Mungkinlah beda waktu orang enak. Ada kata-kata pitaru hari nanti awak dulu Bapak Ibu. Aku masih ingat katanya, kok bakawan di orang pasal luang, bali yang kurang pasuli yang pandai. Kok dake di orang pasuli yang paling kurang pasuli dua pandai. Kalau dalam kata Arab ada yang menyampaikan, kok bakawan carilah seperti penjual minyak wangi katanya. Walaupun minyaknya tidak dapat, minimal harumnya dapat. Ini artinya apa? Kok dekat, kok akrablah dengan orang-orang baik, orang alim, ahli ibadah, sehingga ada termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik pula. Kok bagabung dia grup WA, dia grup Facebook, ini kan canggih mabuk. Orang berbuat maksiat itu tak di dunia nyata saja. Dia menyayang itu bergabung dengan grup-grup yang baik, yang akan memotivasi kepada kebaikan itu. Dalam grup itu kan kita tidak tahu siapa anggotanya, apa visinya, apa misinya. Kalau hendak membawa kepada kebaikan, lebih baik keluar dari grup itu. Dan sampai nanti nahudu ma'al qaidin, selalu berbuat maksiat, mengatakan hal-hal yang kurang baik beserta orang-orang yang punya kebiasaan itu juga.
Yang terakhir, apa kata penghuni neraka itu? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan adalah kami dulu, kami mendustakan terhadap hari akhir. Nggak yakin lagi akan adanya surga, kurang percaya kepada adanya neraka, nggak yakin akan adanya hari kiamat, hari berbangkit, merasa hidup lebih lama. Nah ini kalau merasa hidup lebih lama, sehingga ada terplanning dalam diri. Ketika badan sehat, pikiran cemerlang, di situ kejar karir, kejar pangkat, urus anak, urus cucu, sehingga urusan-urusan dari akhir Tuhan, taat ibadah Tuhan, rajin sholat Tuhan, itu nanti. Padahal oleh Allah kita tidak diberitahu kapan dan di mana ajal itu akan datang menjemput. Lupa kepada hari akhir, lupa ingat. Gue tekan aja nyanyi kuburan band, ada lagunya lupa ingat, populer dulu. Lupa lagi syairnya. Tapi enggak, ini lupa pada hari akhir, sehingga ketika lupa itulah hatta atana al-yaqin. Nyatonya hari kepastian itu datang ke diri. Artinya pintu taubat tertutup, ajal sudah tiba, maka penyesalanlah akhirnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang hadir subuh kali ini terhindar dari azab Allah yang dahsyat ini. Harapan kita nanti bertemu kita di surganya Allah. Hanya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.